Ya keluarga Pak, seperti yang tadi sudah Bang beritakan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan malam hari ini narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio. Beliau adalah Kang Abed Nugroho, beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang. Akan kita coba sapa terlebih dahulu beliaunya karena kelihatan capek sekali ya. Karena jadwalnya memang lumayan padat, ini juga diselak-selak ya. Assalamualaikum Sugeng, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di episode Biasutra yang ke-61, Mas Bagas. Betul. Ya, dan Kang Abed, tema malam hari ini adalah tentang tradisi unik masyarakat Nusantara jelang Ramadan. Kalau kemarin ini kan kita juga sempat menyinggung juga tentang adanya nyadran lah. Mungkin di tempat lain juga masih ada mungkin tradisi yang mungkin berbeda dengan di tempat kita. Mungkin Mas Abed bisa menceritakan dan berbagi dengan keluarga Fas, monggo. Betul. Jadi episode yang ke-60 kemarin kita sebenarnya sama membahas tradisi masyarakat jelang Ramadan. Tapi yang kita bahas kemarin di episode 60 itu adalah nyadran, di mana nyadran itu merupakan salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga hari ini, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, nah kita akan berziarah, menengok keluarga kita yang ada di seantero Nusantara. Kita akan kemana saja? Yang pertama kita akan mengunjungi saudara kita yang ada di Aceh, Mas Bagus. Aceh? Iya. Jadi di Aceh ini ada tradisi jelang Ramadan yang namanya Meugang. Meugang. Iya, Meugang ini merupakan tradisi yang sudah lama juga dilaksanakan di Aceh. Ini kalau menurut literatur sejarah ini mulai kerajaan Aceh Darussalam, jadi sekitar abad ke-14 ya, atau tahun Masehnya ya 1500-1600 ya. Kala itu Sultan Iskandar Muda itu memotong hewan, ya tentu hewan yang halal ya, sapi, kambing dalam jumlah yang besar, dan daging itu dibagi-bagikan oleh keluarga Sultan Iskandar Muda kepada seluruh rakyat Aceh sebagai ungkapan rasa syukur dan tanda terima kasih kepada rakyat Aceh. Nah, tradisi ini kebetulan dilaksanakan menjelang bulan Ramadan, sehingga kemudian tradisi ini masih dilaksanakan, diperingati oleh masyarakat Aceh hingga hari ini. Nah, kalau bedanya, kalau sekarang ini yang memberi bukan keluarga Sultan lagi, tetapi setiap orang yang mampu atau juga institusi atau kantor gitu. Nah, jadi ini sudah menjadi tradisi yang bersama, yang mampu memberikan kepada yang lebih tidak mampu, khususnya anak-anak fakir miskin dan yatim piatu ini. Jadi yang menjadi sasaran untuk diberikan daging yang sudah dimasak ini ini adalah orang-orang yang para agnia yang dianggap mampu gitu. Jadi kalau sekarang itu dagingnya dimasak, bukan daging mentah. Jadi dimasak. Jadi sudah kayak akikoh gitu ya, sudah diolah. Dan ini kalau dimakan bersama-sama di kantor, ini namanya meugang kantor gitu. Nah, kalau di warga desa itu menyelenggarakan di masjid atau di kampung, itu namanya meugang di kampung. Kampung itu namanya kampung ya, di kampung itu desa atau kampung itu. Jadi sesuai dengan tempatnya, tapi prinsipnya tradisi meugang ini
masih dilaksanakan hingga hari ini. Ini saudara-saudara kita di Aceh. Kemudian kita bergeser sedikit turun ke bawah, ini di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau kita tahu juga dulu merupakan daerah di awal-awal yang menerima Islam juga. Sebelum Jawa itu justru malah daerah Melayu dulu, ya termasuk Aceh, karena pelabuhan itu dulu di Malaka di sana itu. Jadi pendaratan itu dulu orang mengenal Islam tuh Aceh lebih dulu daripada orang Jawa gitu. Termasuk di Sumatera Barat ini daerah yang tidak terlalu jauh dengan Aceh. Saya pernah melakukan tour safari budaya itu dari Aceh itu di beberapa kota, bahkan sampai Melaboh yang dulu terhempas tsunami itu habis juga. Saya sampai ke sana, pinggir-pinggir pesisir pantai, hingga perjalanan darat hingga ke Sumatera Barat. Karena pulangnya itu saya dari Aceh itu ke Sumatera Barat malahan. Jadi saya naik pesawatnya ke Padang, ke Sumatera Barat itu. Nah, kalau di Sumatera Barat itu ada juga tradisi yang unik. Ini orang Minang ya. Jadi dan orang Minang ini nyebar sampai seantero jagat ya. Rumah makan Minang itu ada di mana-mana. Bahkan saya itu juga nemu di Belanda itu rumah makan Minang, jadi khas sana. Iya. Saya ingat juga itu ada di bawah gedung itu di UIE, di Uni Emirat Arab, itu di Dubai. Itu juga tuan rumah menyajikan rumah makan Padang juga. Jadi ini luar biasa. Orang Padang ini menguasai perkulineran seluruh Nusantara. Tapi namanya bukan sederhana ya? Iya, enggak cuman sederhana. Oh iya. Ya, sederhana cuma namanya itu kadang. Harganya mungkin enggak sederhana kalau yang sederhana itu. Di Sumatera Barat ini tradisinya membuat lemang ternyata. Lemang itu beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu panjang gitu, disisipkan daun pisang. Jadi buat ketan tapi dimasukkan ke dalam dibuntel daun, kemudian dimasukkan, masaknya itu dipakai bambu itu kemudian dibakar. Nah, itu namanya lemang. Nanti jadinya ya kayak ketan tapi lemang gitu. Jadi ada aroma yang khas karena dia dibakar langsung dengan dibungkus daun dan pakai bambu yang panjang. Dan tradisi membuat lemang ini ya khusus menjelang bulan Ramadan saja gitu. Di luar bulan itu orang tidak membuat lemang, maka bulan sebelum Ramadan ini, bulan-bulan seperti ini itu juga disebut bulan lemang. Begini lemang. Iya. Harus kita ruahan itu di sana ya pokoknya pesta lemang di mana, iya lemangan lah kira-kira begitu. Itu di Sumatera Barat. Kemudian di Riau, ini masih daerah Sumatera juga. Kalau di Riau ini berbeda. Kalau di Riau ini ada salah satu tradisi namanya pacu jalur, karena di sana itu daerah perairan ya, jadi banyak sungai-sungai besar. Pacu jalur itu maksudnya ini adalah lomba perahu dayung sebenarnya, tetapi perahu yang panjangnya itu 40 meter, jadi yang panjang isinya orang banyak itu. Nah, isinya itu ya sekitar 40 atau 60 orang. Nah, ini biasanya di sungai besar atau kalau di sana namanya Sungai Kuantan ya. Nah, perahu ini dihias, tidak hanya perahu biasa memang, dan ini keluarnya ya khusus pas bulan ini saja, bulan menjelang Ramadan saja. Ini memang menurut saya ini adalah untuk menyemarakkan, menyambut bulan Ramadan supaya masyarakat itu punya kegairahan, kemudian juga sebagai syiar Ramadan bahwa kalau sudah ada kegiatan seperti ini, berarti sudah mau Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai syiar sekaligus kabar kepada masyarakat luas bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan gitu. Nah, itu pacu jalur di daerah Riau. Kemudian kita turun
ke Jawa Barat. Kalau kita kemarin nyadran Jawa Tengah, kalau Jawa Barat istilahnya munggahan, Mas Bagus. Munggahan. Ya, sebenarnya munggahan ini hampir sama dengan nyadran ini. Jadi kalau namanya Jawa Barat itu etnisnya adalah Sunda. Ini cuman mereka melaksanakannya itu mepet sebelum Ramadan. Jadi sekitar 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan itu tiba. Jadi mepet ya. Nah, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda ini sebenarnya munggahan itu artinya telah sampai ke. Jadi ini kita telah sampai kepada mau bulan Ramadan gitu. Jadi munggahan itu dalam bahasa Sunda artinya seperti itu. Nah, oleh karena itu kegiatan ini memang dilakukan di bulan Sya'ban beberapa hari sebelum bulan Ramadan karena telah sampai gitu, telah sampai ke bulan Ramadan. Tradisi ini juga ada mulai masuknya ajaran Islam di tanah Sunda. Jadi ini acaranya seperti apa munggahan itu? Ini ya sama dengan nyadran, makan bersama, kemudian saling maaf-maafan, silaturahim ke rumah kerabat, keluarga, kemudian juga melakukan bersih tempat ibadah dan juga makam keluarga. Ini kan sama dengan kita, nyadran, hanya bahasa atau istilahnya saja. Nah, munggahan ini juga sebenarnya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah serta sebagai upaya membersihkan diri dari hal-hal buruk ya, hal-hal yang tidak baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, gitu. Nah, pada pelaksanaannya di era modern ini, masyarakat ini juga selain kumpul dengan keluarga, mereka juga sekarang ciri khasnya itu piknik. Ya, piknik bersama keluarga ke salah satu tempat wisata. Biasanya ini piknik bersama dengan grup WA. Iya. Jadi piknik, terus makan bersama, ziarah kubur, membersihkan. Jadi kegiatannya itu kalau sekarang kan orang-orang sekarang itu ditambah pikniknya itu. Kalau dulu ya fokus saja ke situ gitu. Itu di Jawa Barat. Namanya munggahan. Hampir sama dengan kita nyadran gitu Mas Bagus. Oke, tapi Kang Abel sebelum dilanjut ya kita akan rehat dulu sejenak. Dan untuk keluarga Fas masih kita tunggu untuk bergabungnya baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya, tapi 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Dia Sutra bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari masih bersama dengan Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugro dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan tema kita di malam hari ini adalah tradisi unik masyarakat Nusantara jelang Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Abed beberapa daerah yang melakukan kegiatan tersebut, antara lain tadi ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Riau dan juga Jawa Barat. Selanjutnya di mana lagi nih Kang Abed ini? Oh iya, saya ingat beberapa hari yang lalu saya dikirimi foto teman saya dari Jogja, kebetulan dia orang Jogja. Ngirimi foto saya itu gambar, bukan gambar, memang dia mendapat bingkisan apem. Oh iya, apem, kemudian ketan. Yang satu lagi kalau nggak salah kolak mungkin. Tapi karena diwadahi mika gitu, jadi saya nggak jelas yang satu tuh. Tapi sepertinya yang satu kolak. Nah, apem karena di Jogja memang tradisi apeman ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Yogyakarta menjelang bulan suci Ramadan. Kalau Jogja ini kan kita tahu sebagai kota destinasi wisata ya, jadi tidak hanya wisatawan lokal atau wisnus, tetapi juga mancanegara juga banyak sekali di Jogja ini. Nah, tradisi ini
Apeman ya namanya. Apeman ini biasanya digelar di Jalan Malioboro, memang sebagai pusat wisata. Kalau sekarang kan sudah bergeser memang. Jadi kalau sekarang itu kepentingannya lebih banyak memang ke wisata gitu. Jadi tradisi itu dikorelasikan dengan pariwisata kalau sekarang. Nah, ini dilaksanakan di Jalan Malioboro dan Sosrawijayan. Jadi ini untuk menambah daya tarik wisatawan. Nah, kalau pada awalnya bagaimana? Kalau pada awalnya tradisi Apeman ini dibuat secara tradisional oleh keluarga Keraton Yogyakarta Diningrat. Jadi maaf. Jadi mulai dari proses ngebluk jeladren atau membuat adonan, kemudian dilanjutkan dengan proses ngapem atau memasak apem. Ini dipimpin langsung oleh Permaisuri Sultan. Ini yang menarik gitu. Dan nanti dibagi-bagikan kepada seluruh abdi dalam dan juga masyarakat yang ada di lingkungan keraton. Ini asalnya Apeman. Dan tradisi ini sampai hari ini masih nyatanya kemarin teman saya juga ngirimin foto ini, apem itu. Kalau apem itu dulu pernah kita bahas dari kata afwan atau afan meminta maaf, dan kalau yang tadi ada ketannya itu ya rumah ketipas duluran ketan. Jadi supaya kita golong gilik lah gitu. Kalau kolak itu ya makanan khas menjelang Ramadan ya, manis supaya kehidupan kita juga manis seperti itu. Nah, ternyata di Jawa Tengah, ini kita geser ke Jawa Tengah itu selain nyadran ternyata ada di beberapa tempat juga ini secara spesifik ada tradisi yang khas juga. Misalnya di Semarang dan di Boyolali. Kalau di Semarang itu kita kenal, saya ingat betul karena saya itu masa kecilnya juga di Semarang. Dugderan. Oh iya, pernah dengar itu. Wah, ramai sekali itu. Dugderan itu. Pokoknya kalau dugderan itu buat anak-anak kecil itu sangat dinanti. Nah, tradisi dugderan ini memang ya hanya ada menjelang bulan puasa saja. Tetapi kalau sekarang sama seperti yang barusan saya bilang di Jogja. Di Semarang kegiatan dugderan ini juga dijadikan sebuah festival tahunan dan menjadi event tahunan milik Semarang gitu. Jadi ini juga menjadi satu budaya yang melebur menjadi kepentingan pariwisata juga. Apakah boleh? Ya enggak masalah, wong ini sama-sama diuntungkan gitu. Kalau buat saya pecinta budaya gitu, yang penting ini masih dilaksanakan, esensinya masih ada gitu, dan ini sebagai pengingat gitu. Nah, di Dugderan ini kalau di Semarang itu kan memang kota besar yang dihuni oleh multi etnis, khususnya etnis Tionghoa kan. Nah, Dugderan sendiri kan ini merayakan sebuah kebersamaan lintas etnis gitu. Itu yang ditampilkan adalah kekayaan budaya, kuliner, kemudian kesenian yang ada di Semarang, khususnya Semarang kota gitu. Nah, kalau istilah Dugderan ini berasal dari kata duk yang merupakan suara dari beduk sebenarnya. Duk 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 duk. Nah, dernya itu adalah mercon. Nah, jadi ini perpaduan, duknya itu beduk milik umat Islam atau orang Jawa, sedangkan merconnya ini milik orang Tionghoa. Dugderan. Jadilah nama itu. Jadi ini dua kata yang kemudian melebur menjadi satu peristiwa budaya, dugder. Nah, sebagaimana kegiatan yang sudah-sudah, Dugderan ini juga identik dengan pawai atau arak-arakan yang memang diwarnai sepanjang perjalanan itu oleh suara beduk dan mercon. Jadi memang namanya ya dugder. Nah, akhirnya disebut nama Dugderan, paling gampang itu. Yang menarik, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1882. Ini yang menarik. Jadi
Dugderan ini merupakan kirab budaya yang digelar sudah sejak 1882, yaitu sejak kepemimpinan Bupati Tumenggung Aryo Purbaningrat. Ini kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah membacakan suhuf halakoh. Suhuf halakoh ini surat dari pemimpin Masjid Kauman atau kiai atau ulama Masjid Kauman yang diberikan kepada Bupati Aryo waktu itu, kemudian untuk dibacakan kepada masyarakat Semarang. Intinya apa toh yang dibacakan? Pengumuman dulur-dulur sebentar lagi kita mau menyambut bulan puasa, seperti itu. Nah, yang kedua, selain pembacaan suhuf halakoh itu ada yang diarak itu adalah hewan imajiner. Itu badannya itu kambing, kepalanya itu naga. Nah, jadi namanya itu warak ngendok. Warak ngendok. Iya. Jadi itu hewan imajiner yang ya ini rekaan saja. Ya ini menurut saya ya perpaduan budaya. Kambingnya itu milik kita, naganya itu milik Tionghoa juga gitu. Sehingga ini menjadi satu kolaborasi yang betul-betul sebagai wujud kerukunan dan keharmonisan yang ada di Semarang. Kita saling hidup rukun, saling melindungi dan bekerja sama dan meleburlah, intinya begitu, sampai diwujudkan dalam hewan imajiner ini tadi, warak ngendok ini gitu. Jadi saudara-saudara bisa yang penasaran seperti apa toh gitu, ini buat arak-arakan ya itu. Jadi dia disunggi ya, dipunji gitu ya, dipikul oleh 2 orang atau 4 orang gitu, tergantung besarnya. Badannya itu kambing, kepalanya itu naga. Selain itu juga ada kegiatan yang tidak kalah, itu sama seperti di Jogja tadi. Kalau di Jogja itu apem, kalau di Semarang namanya roti ganjel ril. Roti ganjel ril. Ganjel ril itu rotinya yang panjang, Mas. Jadi kayak roti buaya itu. Iya, lah itu kayak ganjel ril itu memang bentuknya dan agak keras gitu. Nah ini juga tradisi Tionghoa gitu memberikan. Jadi ini memang betul-betul peleburan kebudayaan yang menarik menurut saya di Semarang ini. Artinya 2 etnis yang bisa hidup berdampingan secara rukun sampai hari ini. Kita tahu Semarang itu juga mayoritas banyak sekali etnis Tionghoa di sana gitu loh. Itu Semarang. Kemudian kita akan ke Boyolali. Nah, tetangga kita Boyolali ini acaranya padusan, sama padusan dengan kita. Padusan itu kita juga padusan. Memang sebenarnya yang membedakan padusan versi kita sekarang dengan padusan yang ada di Boyolali ini adalah kalau padusan di Boyolali ini dilakukan sendiri. Ya, padusan itu sendiri, ora ajak-ajak rame-rame nang kolam renang bareng enggak, tetapi sendiri dan dilakukan di mata air yang terdekat dengan mereka tinggal. Kebetulan kalau daerah Boyolali, Klaten itu kan banyak sekali sumber-sumber mata air jernih ya. Itu merupakan tempat-tempat yang disakralkan oleh mereka untuk padusan gitu. Jadi padusan itu yang betul menurut saya ya seperti ini yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Boyolali. Jadi dilakukan sendiri supaya apa? Itu sebagai refleksi diri. Kalau rame-rame itu kan hanya senang-senangnya saja, euforia saja. Tetapi kalau sendiri itu orang bisa bermuhasabah diri. Kemudian dia bisa sambil merenung tentang kehidupan, merefleksikan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. Kemudian dengan niat yang lurus dan jiwa yang bersih, dia mandi di mata air yang jernih itu untuk membersihkan raganya sampai ke jiwanya. Nah, itu harapannya, itu padusan yang ada di Boyolali. Dan ini patut kita tiru, Mas Bagus. Cuman sekarang kita nyari mata air juga susah ya. Adanya padusan ya di kolam renang.
Ya. Sebelah patusa, sebelah panggung dangdut. Nah, hanya kebiarnya saja. Kita bergeser dari Boyolali ke Jawa Timur, itu kita sering dengar juga namanya megengan. Megengan. Megengan itu megeng ya, dari arti megeng itu maksudnya menahan. Jadi yang artinya megengan ini adalah tradisi untuk menahan hawa nafsu sebagai persiapan di bulan Ramadan. Tradisi ini umumnya ditandai dengan selamatan yang diadakan di masjid-masjid atau musola, suro, dihadiri oleh warga sekitar. Nah, dalam megengan ini kiai atau ustadznya ini nanti akan memimpin doa dan memohon keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi megengan ini penanda kita mau masuk Ramadan, dengan masyarakat itu kumpul, tapi juga ada bancaannya, selamatan sebenarnya gitu. Nah, ya selamatan ini yang dimakan ini sego berkat lah, ya sama dengan kayak kita gitu, isinya ya sayur, lauk pauk, kemudian ada juga beberapa jajanan khas Jawa Timur. Nah, setelah doa ini nanti warga yang hadir ini dapat mengambil sego berkat milik siapa saja untuk disantap, jadi ya tuker-tukeran lah kayak kita nyadran itu. Nah, tradisi ini juga memiliki nilai bahwa ini merupakan satu hal yang baik dan membawa rezeki, menanamkan sifat ikhlas dan juga memupuk kebersamaan antar sesama umat muslim ini atau ukhuwah Islamiyah gitu. Ini megengan di Jawa Timur. Nah, yang juga meriah ini ternyata ada di daerah Pantura, khususnya daerah Kudus. Kalau di Kudus ini namanya dandangan. Dandangan. Pernah dengar nggak Mas Bagus? Belum kalau dandangan. Kalau dandang ya ngedepi bedino. Dang mungkin ya. Kata dang gitu. Iya. Jadi dandangan ini acaranya hampir sama dengan yang di Semarang tadi, Mas Bagus. Jadi acaranya berupa kirap. Kalau sekarang loh ya, kirap. Jadi ini dilakukan oleh masyarakat Kudus untuk menandai dimulainya ibadah puasa. Dandangan ini diambil dari suara beduk. Nah, jadi kalau beduknya Kudus berarti ya deng deng gitu. Kalau deng-dengan kira-kira kurang enak jadi dandangan nah gitu. Deng itu kalau beduk ya sebenarnya bahasanya ya isih sedeng gitu. Beduk ya deng deng. Kemudian di pelafalan yang lebih enak ya dang kumandang. Soalnya kalau dang itu suara kendang sebenarnya. Dang tak, dang tumandang. Nah, itu suara kendang sebenarnya. Tapi kalau di masjid diganti kendang kan kurang banter. Ya, meskipun itu maknanya baik, endang. Segeralah melaksanakan segeralah melaksanakan ibadah sholat. Kalau kendang kan nggak kedengeran jauh, tapi kalau beduk itu bisa 1 kilo, 2 kilo itu masih bisa denger gitu loh. Kalau sekarang karena banyak polusi suara, jadi orang sudah suara juga banyak. Iya, gitu. Jadi suaranya sekarang ya dari HP masing-masing lah, sama toa. Gitu. Kalau dulu ya penandanya ya dang itu tadi, gitu. Beduk itu deng gitu. Nah, awalnya dandangan ini dilakukan oleh para santrinya Sunan Kudus yang menunggu pengumuman puasa oleh Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini beberapa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan tiba, ini beliau akan mengumumkan kapan kita akan mulai puasa.
Nah, acara itu diawali dengan itu tadi, untuk mengumpulkan masyarakat itu. Kalau Sunan Kudus mau memberikan wejangan atau pengumuman pada masyarakat atau memanggil masyarakat itu dengan menabuh beduk itu. Dan lulangnya tentu di sana bukan lulang sapi yang dipakai ya, karena kita tahu tradisi di Kudus sampai hari ini saja tidak menyembelih sapi karena menghormati masyarakat Hindu di sana. Karena masyarakat Hindu itu mensucikan atau menghormati hewan sapi gitu, sehingga untuk Idul Adhanya itu juga yang disembelih adalah kerbau. Jadi suaranya betul-betul mungkin lebih dang itu tadi gitu, lebih ulem gitu. Nah, itu beliau nanti akan memberikan pengumuman kapan puasa dimulai. Nah, ini ditabuh dulu beduknya itu, dang 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 dang, dandangan ya gitu. Nah, kemudian kesempatan itu karena banyak orang yang datang, ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk ikut meremo atau dodolan atau jualan di sekitar masjid. Mangayu Bagio. Iya. Dodolan. Nah, dodolannya bablas sampai sekarang. Makanya di komplek Menara Kudus itu ya wong dodol trok isine gitu loh. Nah, sampai sekarang dodolnya ora bali-bali itu. Sehingga sekarang selain acara pengumuman juga kirap. Nah, ini kan sama dengan yang Semarang tadi. Semarang tadi juga sama, pengumuman kapan awal puasa, kemudian juga ada kirap budayanya. Nah, kalau yang di Kudus ini peserta kirapnya ya desa-desa di wilayah Kudus gitu. Nah, mereka ini mengarak kerajinan yang mereka buat atau karya lah, tidak hanya kerajinan tapi apa saja yang mereka buat, ada kesenian, ada kerajinan. Ini arahnya itu nanti di Menara Kudus itu sendiri gitu. Dan di puncak acara tradisi kirap itu nanti ada pementasan teatrikal sejarah perayaan dandangan yang diisi oleh para seniman dan warga Kudus. Ini yang menjadi peristiwa budaya juga di daerah Kudus, dan ini merupakan tradisi yang betul-betul lama karena ini juga mulai dari zaman Jeng Sunan Kudus gitu hingga hari ini. Nah, ini sebagai penutup, daerah yang kita kunjungi terakhir itu adalah Bali. Bali itu meskipun kita tahu bahwa Bali itu mayoritas beragama Hindu, karena juga dulu banyak sekali pelarian masyarakat dari Mojopahit yang menyeberang dari Belambangan ke Bali untuk menyelamatkan diri karena terjadi perang saudara. Itu sehingga masyarakat Bali itu melestarikan agama leluhur, ya, agama yang dianut pada zaman Majapahit, yaitu Hindu. Ya. Nah, meskipun di Bali itu mayoritas Hindu, tetapi Islam juga masuk di sana. Dan mereka juga punya tradisi di Bali itu. Tradisi di Bali itu disebut Megibung ya. Megibung ini biasanya hanya di daerah Karangasem Bali ini. Jadi mereka itu menyelenggarakan Megibung, atau sebenarnya ini bahasa sederhana ya, makan bersama, duduk bersama dengan bersila, ya sama dengan kita lah. Kumpul Bujono. Warga ini akan memasak makanan tradisional, nasi dan lauk pauknya, kemudian diletakkan di wadah yang beralaskan daun pisang gitu, yang disebut gibungan. Jadi makan bersama. Ya, Megibung itu kalau anunya bahasa anunya jadi gibungan itu. Gibungan itu ya kita ya apa sih?
ya inilah bancaan ya, gibungan ya, bancaan. Nah, lauk pauknya ini disajikan juga di atas daun pisang. Nah, daun pisangnya ini disebut karangan, jadi dia dibentuk sedikit kayak kalau kita mungkin takir gitu ya. Nah, itu di Bali. Nah, itu Mas Bagus beberapa tradisi masyarakat Nusantara yang telah kita ketahui bersama. Ada berapa di daerah Nusantara yang kita ziarahi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengikat persaudaraan antara kita semuanya, bahwa dimanapun kita berada ternyata juga banyak saudara-saudara kita juga, tidak hanya di Nusantara, bahkan sampai di luar negeri. Kita juga sama-sama menyambut, merayakan datangnya bulan suci Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan saya juga menginformasikan bahwa besok hari Rabu Les Bumi bersama Pondok Pesantren Nur Muhammad di Wiono Grabak ini akan menyelenggarakan gelar budaya juga sebagai tutupan sebelum bulan Ramadan. Ini akan dilaksanakan di halaman Pondok Pesantren Nur Muhammad Wiono Grabak. Silakan untuk saudara-saudara yang mungkin longgar waktunya bisa merapat bergabung bersama di acara gelar budaya, sekaligus juga pentas akhirusanah di Pondok Pesantren Nur Muhammad Wiono Grabak besok hari Rabu ya, tanggal 28 Februari ya, 28 Februari. Baik, itu keluarga FAS yang bisa saya haturkan di hadapan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan rasa kecintaan kita terhadap Islam dan juga Indonesia. Saya Abed Nugroho, Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang, pamit undur diri dan kita bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluarga Mas, demikian sajian bincang asik seni budaya Nusantara edisi malam hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Kang Abed Nugroho undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.